Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 23 Mencintai Pria Lain. Evelyn, Dad tunggu kamu di mobil. Kita berangkat bersama. Dad Zack mengusap pucuk kepala Alexandra. Lalu meninggalkan ruang makan tanpa menjawab keluh dari istrinya. Ale mengangguk pelan. Kemudian ikut menyeruput segelas susu hangat yang sudah dibuatkan khusus oleh Bi Asih. 3-0, ucap Ale dengan tersenyum puas. Membuat Nyonya Sophie dan Vanya mengeraskan rahang mereka, emosi. Ale bangun dari duduknya. Vanya, apa kau yakin ingin menjadi bagian dari keluarga Barros? Tanya Ale sebelum benar-benar melangkah pergi. Vanya tidak menjawab. Dia menahan diri untuk tidak memprovokasi kakak tirinya tersebut. Agar Alexandra tidak membocorkan rahasianya di depan sang ibu. Melihat Vanya hanya diam saja. Ale memilih untuk menghampiri adik tirinya itu. Hari ini aku akan menghabiskan waktu bersama Erik. Bisik Ale seraya menyunggingkan senyumnya lagi. Ketika melihat kedua tangan adiknya meremas kuat garpu dan sendok. Shoot, jangan terlalu cemburu. Meskipun kekasihmu itu tampan, tapi dia bukan levelku. Ale kembali berdiri dengan tegak. Setelah sebelumnya membungkuk. Agar bisa dengan leluasa membisikkan kata. Yang semakin membuat Vanya kepanasan pastinya. Vanya mematung tak bergerak. Sementara Alexandra sudah melangkah pergi. Meninggalkan ibu dan adik tirinya. Vanya, apa yang dia katakan? Kenapa kamu jadi bengong seperti itu? Bukannya menjawab, Vanya malah menggebrak meja makan lalu berlari ke arah tangga. Kalau sudah begitu tentu saja Nyonya Sophie tahu putrinya itu akan kemana. Nyonya Sophie menghembuskan nafasnya berat. Kenapa jadi seperti ini? Semenjak kedatangan anak itu, aku dan Vanya seperti orang asing di rumah ini. Nyonya Sophie memijat kepalanya, yang berdenyut nyeri dengan kedua tangan. Apalagi semalaman dia harus begadang, karena membersihkan dan merapikan kamar Vanya dan dirinya. Yang dibuat berantakan oleh Alexandra. Nyonya, ada yang bisa saya bantu? Tanya Bi Asih saat melihat wajah Nyonya Sophie pucat, seolah tak ada darah yang mengalir di sana. Nyonya Sophie bangun dari duduknya, menatap tajam kedua iris milik Bi Asih. Tanpa berniat Dengan terseok-seok Nyonya Sophie berjalan menuju kamarnya. Good morning, baby. Pesan dari aplikasi hijau di layar ponsel Ale. Lengkap dengan emotikon cium, membuat wanita itu senyum-senyum sendiri. Morning, tuh. Balas Ale singkat tanpa emotikon apapun yang menyertainya. Aku jemput, ya, kita berangkat ke kantor sama-sama. Astaga, apa dia lupa aku sudah mengundurkan diri kemarin?
Batin Ale. Maaf, Tuan Pemaksa, sepertinya Anda lupa, saya sudah mengundurkan diri kemarin. Di detik berikutnya bukan lagi pesan yang masuk, tapi sambungan telepon. Tuan Zack yang duduk di kursi belakang di samping putrinya langsung tersenyum. Saat Ale menoleh dengan raut wajah bingung, "Angkat saja, tidak apa-apa." Ale mengangguk pelan, lalu kembali mengalihkan pandangan pada layar ponselnya. Setelah menggeser tombol hijau di layar tersebut, Ale segera mensejajarkan benda pipi itu di samping wajah mungilnya. Sayang, suara seseorang yang dirindukan langsung terdengar. Saat panggilan itu terhubung, jawab Ale lembut seraya mengalihkan pandangan keluar jendela mobil. "Kamu tidak serius, kan?" Ale menyunggingkan senyumnya. "Aku serius, lagi pula pekerjaanku sudah selesai." Di seberang sana Ale bisa mendengar suara hembusan nafas kasar dari kekasihnya. "Kamu tidak harus bekerja lagi, sayang. Aku juga tidak akan mengizinkannya. Kamu hanya perlu menemaniku di ruangan. Please." Ale menahan tawanya. Saat membayangkan wajah Leo yang lucu saat memohon seperti itu, "Tidak bisa," jawab Ale sambil terus menahan tawa. "Tapi kenapa?" Sepertinya kamu harus bersiap-siap mendapatkan rival bisnis yang sepadan. Karena mulai hari ini aku mulai bekerja di perusahaan Zack. Hening. Halo. Karena tidak ada jawaban, Ale sampai melihat layar ponselnya, takut bila sambungan itu tidak sengaja terputus. "Sayang, kamu jangan bercanda, ya?" Suara Leo kembali terdengar. Nampaknya dia sok mendengar kabar bahwa kekasihnya itu akan bekerja di perusahaan saingan. "Kenapa? Kamu takut?" "Tidak, sama sekali tidak." "Kalau begitu pagi ini, aku akan langsung menemuimu di perusahaan Lincoln, oke? Jangan pergi kemanapun sebelum aku datang. I love you." Sambungan pun berakhir. Leo memutus sambungan itu tanpa menunggu jawaban dari Ale. Ale menatap layar ponselnya dengan senyum yang terus mengembang. "Kenapa?" tanya Zack. Oh, tidak ada apa-apa, Dad." Hanya sepertinya Leo terkejut dengan keputusanku bekerja di perusahaan Daddy hari ini. Di tempat yang lain, tepatnya di sebuah kamar berukuran super luas. Setelah bangun pagi, Lintang memilih untuk tidak keluar kamar. Bahkan saat seorang pelayan mengetuk pintu kamar. Atas perintah Nyonya Inara untuk mengajaknya sarapan bersama, Lintang berpura-pura masih tidur. Dan sama sekali tidak menyahut panggilan pelayan tersebut, dengan masih memakai handuk kimono karena baru selesai mandi. Lintang langsung berjalan menuju nakas di samping tempat tidurnya, mengambil ponsel lalu dengan lincahnya mengetik sesuatu di gawainya tersebut. Hembusan nafas Lintang terdengar berat.
Saat pesan yang dia tulis terkirim di grup keluarga, meskipun sudah terkirim, namun Lintang tidak langsung mematikan layar ponselnya dengan terus menggigit-gigit kuku jari kanannya. Lintang berulang membaca pesan yang dia kirimkan beberapa detik lalu. Aku ingin bicara dengan seluruh anggota keluarga besar yang ada di Jakarta mengenai pernikahanku. Hari ini juga selepas makan siang di rumah singgah Eyang Putri. Beberapa karyawan perusahaan yang sudah datang pagi itu membungkuk hormat pada Tuan Zack. Namun ada tanya besar. Saat Tuan Zack berjalan berdampingan dengan satu sosok yang begitu mempesona setiap pasang mata yang melihat. Damar, siapkan meeting segera. Aku akan mengenalkan Evelyn sebagai pemilik perusahaan Lincoln yang baru. Titah Tuan Zack pada Damar. Saat ketiga orang itu sudah masuk ke dalam gedung bertingkat milik Tuan Zack. Gedung perusahaan otomotif milik Tuan Zack hanya sampai lantai 10. Itu pun tidak seluruh lantainya digunakan untuk keperluan perusahaan. Sebab perusahaan Tuan Zack memang tidak sebesar perusahaan Baros yang memiliki cabang di mana-mana. Namun bagi perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan Lincoln termasuk jajaran 10 besar perusahaan otomotif terbaik di negeri ini. Suara pintu lift terbuka. Tuan Zack langsung mengajak Ale berkeliling. Ale tidak menyangka perusahaan yang dedinya dirikan setelah menikah dengan maminya ternyata sudah sebesar ini. Ale menyesal kenapa menutup diri dan tidak mau mengambil alih perusahaan dedinya sejak dia lulus kuliah S2 3 tahun lalu. Padahal jika sampai jatuh ke tangan mak lampir itu, tentunya Ale pun akan lebih menyesal lagi dibanding saat ini. Setelah puas berkeliling, Ale pun sampai di ruangan Dedi Zack yang sebentar lagi akan menjadi ruangan pribadinya. Bagaimana? Apa kamu suka desain ruangan ini? Tanya Dat Zack sambil duduk di salah satu sofa ruangan tersebut. Suka, Dat. Jawab Ale seraya menggerakkan ujung jari telunjuknya, mengusap dari ujung bingkai yang tertulis nama Dat Zack, yang terbuat dari kaca yang berada di atas meja kerja pria tua itu. Dat Zack yang melihat hal tersebut langsung bangun dan berjalan menuju brankas kecil yang ada di sudut ruangan, tempat menyimpan dokumen penting perusahaan. Dengan kedua bola matanya yang berwarna coklat, Ale terus memperhatikan setiap apa yang dilakukan Dat Zack. Mata Ale berbinar saat Dat Zack tiba-tiba menyerahkan sebuah benda. Astaga, Dat, kapan Dedi menyiapkannya? Tanya Ale dengan wajah yang bahagia. Alexandra E. Lincoln. CEO. Dat Zack mengambil tanda namanya. Lalu meminta Ale untuk menggantikan benda bertuliskan nama dedinya tersebut dengan tanda nama milik Alexandra. Terima kasih, Dat. Ale memeluk dedinya dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Perusahaan ini sepenuhnya milikmu, Nak.
Tidak ada satu orang pun yang bisa merampasnya darimu, ucap Datzak semakin memeluk putrinya erat. Waktu sudah menunjukkan pukul 8:30 pagi. Meeting akan dilaksanakan 5 menit lagi. Damar yang sudah memastikan kesiapan meeting langsung kembali ke ruangan Tuan Zack. Tuan, meeting sudah siap dilaksanakan. Peserta meeting hari ini pun sudah hadir semua. Damar langsung membuat laporan sesaat setelah masuk ke ruangan atasannya. Tuan Zack mengangguk, kemudian mengajak putrinya untuk segera ke ruang meeting. Apa kamu sudah siap, nak? Tanya Tuan Zack ketika mereka sudah berada di depan pintu ruang meeting. Ale menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Dia akui, memang dirinya tidak memiliki pengalaman dalam memimpin sebuah perusahaan. Apalagi perusahaan Lincoln bisa dikategorikan sebagai perusahaan besar. Beban tanggung jawab ribuan karyawan ada di pundaknya saat ini. Namun dengan sekuat hati dan tenaganya, Ale akan berusaha untuk semakin memajukan perusahaan Lincoln. Sampai titik darah penghabisan, apapun yang terjadi nantinya. Ale tidak akan membiarkan siapapun merebut miliknya lagi. Tuan Zack berjalan masuk diikuti oleh Alexandra, yang tepat berada di belakangnya. Di kursi utama, tentu saja Tuan Zack yang menempati. Ale dia biarkan dulu untuk duduk kursi di samping kanannya. Selamat pagi, rekan-rekan. Tuan Zack menyapa di depan mikrofon, dengan penuh wibawa pada seluruh bawahannya. Yang sudah hadir di meeting pagi ini, saya yakin kalian pasti terkejut dengan kedatangan seorang wanita cantik di samping saya ini. Riuh-riuh para staf langsung saling berbisik dan saling pandang satu sama lainnya. Baiklah, tak perlu berlama-lama. Saya akan langsung mengenalkannya pada kalian semua. Saya yakin sebagian dari kalian, terutama staf yang sudah puluhan tahun bekerja di perusahaan saya ini, sudah tahu bahwa saya memiliki 2 orang putri, dan di masa lalu saat putri sulung saya masih balita, saya sering membawanya ke perusahaan. Semua tiba-tiba kembali hening. Ada yang berusaha mengingat-ingat, dan sebagian yang lain ada yang sibuk memperhatikan wajah Alexandra. Jika kalian lupa, saya akan ingatkan lagi. Nak, sini. Tuan Zack mengalihkan pandangan pada putrinya itu. Alexandra yang mengerti maksud dedinya itu, langsung berdiri tepat di samping kursi dedinya duduk. Tiba-tiba Tuan Zack ikut berdiri di samping Ale. Dia putri sulung saya. Tuan Zack menoleh sekilas dari samping wajah Alexandra. Sayang, silahkan perkenalkan dirimu. Tuan Zack mengambil mic lalu memberikan benda itu pada Alexandra. Selamat pagi, rekan-rekan semua. Saya Alexandra Evelyn Lincoln. Kalian bisa memanggil saya Alexandra atau Evelyn. Terima kasih. Ale kembali memberikan mic itu pada dedinya. Setelah perkenalan dirinya yang singkat, wanita itu memang tidak suka berbasa-basi.
Jadi tidak perlu panjang lebar untuk sekedar mengenalkan dirinya. Bukan tanpa alasan saya meminta waktu kalian untuk meeting hari ini. Saya ingin memberitahukan satu hal yang sangat penting. Semua staf tiba-tiba berubah ekspresi menjadi raut serius. Saya akan mengundurkan diri dari posisi saya sebagai CEO perusahaan Lincoln. Ekspresi para staf perusahaan itu nampak terkejut. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Pemimpin mereka tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya selama ini. Dan saya akan memberikan tanggung jawab ini sepenuhnya pada putri sulung saya, Evelyn. Lanjutnya lagi. Karena ini perusahaan milik saya, maka saya tidak memiliki kewajiban untuk bertanya. Apakah kalian setuju atau tidak dengan keputusan yang saya ambil? Dan mungkin selama 1 atau 2 minggu ke depan, saya masih akan berada di perusahaan ini untuk membantu putri saya mempelajari bagian-bagian penting perusahaan Lincoln ini. Saya minta pada kalian semua untuk bisa bekerja sama dengan baik dengan pemimpin baru kalian. Tuan Zack menjeda beberapa detik pidato panjang kali lebarnya. Baiklah, meeting hari ini kita akhiri di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan datang langsung ke ruangan. Terima kasih. Angga, kita ke perusahaan Lincoln dulu, ucap Leo saat dirinya sudah duduk di kursi penumpang bagian belakang. Baik, Tuan. Jawab Angga singkat lalu mulai melajukan mobil yang dikendarainya meninggalkan kediaman Baros. Tiba-tiba ponsel Leo bergetar tanda ada panggilan masuk. Leo, kamu sudah di mana? Tanya Momi Inara saat sambungan itu terhubung. Ya ampun, Mom, baru juga aku berangkat udah diteleponin aja. Cek kamu ini kalau ditanya orang tua bukannya langsung jawab. Iya, aku lagi di jalan mau ke kantor sama Angga. Memangnya ada apa sih? Tanya Leo masih dalam sambungan teleponnya. Kamu sudah baca grup WhatsApp keluarga? Hah, belum. Memang kenapa? Nyonya Inara lalu mematikan sambungan telepon. Setelah memberitahu Leo ada yang aneh pada diri sepupunya, Leo pun langsung membuka aplikasi hijau dan masuk ke grup keluarga. Benar saja, grup itu sudah ramai oleh pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan pada Lintang. Namun dari sekian tanya yang dilontarkan, tak ada satupun yang dijawab oleh wanita itu. Angga, apa kita ada meeting siang ini? Angga yang sedang menyetir langsung membuka nota kecil jadwal tuannya hari ini. Ada, Tuan, tapi jam 2 siang. Bisa kau mundurkan lagi jadwal itu? Kalau tidak bisa batalkan saja. Sepertinya hari ini Lintang akan membuat ulah lagi. Aku yakin ada sesuatu yang sudah dia rencanakan. Leo kembali mengetikkan pesan di ponselnya, meminta maaf pada Alexandra. Karena dia tidak jadi datang ke perusahaan Lincoln. Sebagai gantinya, nanti sore dia akan menjemput Alexandra di jam pulang kerja.
Seorang pria tampan berwajah bule baru saja menginjakkan kakinya di tanah air Indonesia. Langkah panjangnya langsung menuju kendaraan roda 4 berlogo Double R yang sudah disediakan oleh keluarga Pierre untuk menjemputnya di bandara. "Tuan Dimitri?" tanya supir menunjuk dengan ibu jarinya. Sambil membungkuk hormat pada pria bule, berpakaian seperti mafia yang berjalan ke arahnya. Dimitri mengangguk, pria itu memang sedikit bisa berbahasa. Nyonya Bia dan Lintanglah yang membantunya belajar bicara bahasa Indonesia. "Silahkan, Tuan." Supir itu pun membukakan pintu bagian belakang. Perjalanan dari bandara menuju rumah Eyang Putri membutuhkan waktu sekitar 1 jam 15 menit. Dimitri yang tidak tahu apa-apa hanya menuruti saja permintaan calon istrinya, yang meminta dia langsung menuju ke rumah singgah Eyang Putri. Mungkin di sana akan membicarakan mengenai persiapan pernikahan mereka. Gedung sudah dipesan, hari ini rencananya Dimitri dan Lintang akan melakukan fitting baju pengantin tahap akhir. Sebenarnya selama ini Lintang dan juga Dimitri berpacaran. Sudah selayaknya pasangan suami istri. Tinggal bersama di salah satu hunian mewah yang ada di Perancis. Bahkan kedua orang tua Lintang pun tidak tahu akan hal itu. Mereka hanya tahu Lintang tinggal di apartemen miliknya. Hari ini Dimitri memang hanya datang seorang diri. Namun besok seluruh keluarga intinya akan datang. Sebab 3 hari lagi pernikahannya akan diselenggarakan. Pernikahan beda negara, tentu saja akan mengundang banyak media yang datang. Apalagi Dimitri bukanlah orang biasa. Jabatannya sebagai dirut muda salah satu rumah produksi di Perancis membuatnya banyak sekali dicari oleh para pewarta yang penasaran dengan kehidupan pribadi pria tersebut. Sementara itu di rumah singgah Eyang Putri, waktu sudah menunjukkan hampir tengah hari. Beberapa keluarga sudah datang dan saling bersenda gurau. Di ruang keluarga bersama dengan sepuh mereka, yaitu tentu saja si cantik Eyang Putri. Sementara Lintang, dia mengurung dirinya di dalam salah satu kamar tamu di rumah tersebut. Dia enggan bergabung dengan keluarganya, sementara kondisi dirinya sedang tidak baik-baik saja. Notif di ponselnya terus berbunyi. Para sahabat yang berprofesi sama dengannya besok akan terbang ke tanah air untuk sama-sama menghadiri pernikahan Lintang. Lintang menggeleng cepat kala terus membaca tiap tulisan teman-temannya di grup chat tersebut, yang hampir ke semua tulisan itu berisi, mereka sangat iri dengan nasib Lintang yang begitu beruntung. Mendapatkan seorang pria seperti Tuan Dimitri, walaupun usia mereka terlampau 10 tahun. Yang mana lebih tua Dimitri daripada Lintang. Namun wajah dan penampilan Tuan Dimitri tidak menunjukkan bahwa dirinya sudah berada di usia kepala 4. Tiba-tiba lamunannya terhenti saat
Terdengar ketukan pintu dari arah luar. Non Lintang, dipanggil Eyang Putri. Dan Dimitri sudah datang. Panggilan dari luar itu mampu membuat degup jantungnya kembali berdetak tidak normal. Lintang memejamkan kedua netranya, berusaha meyakinkan diri, memang inilah jalan terbaik. Membatalkan pernikahan sebelum semuanya terlambat. Apa Leo sudah datang, Bi? Teriaknya dari dalam sebelum membuka pintu kamar. Belum, Non, katanya, dan Leo akan terlambat. Ada pekerjaan penting yang tidak bisa ditinggalkan. Cuek, tega sekali dia. Padahal aku membuat acara pertemuan ini untuk dirinya. Gumam Lintang memandang sedih pantulan dirinya di depan cermin. Apa boleh buat, Eyang sudah memanggil. Tandanya ada atau tidak ada Leo di sana. Lintang tetap harus keluar dari kamar itu. Nah, ini nih yang ditungguin dari tadi, calon mempelai wanitanya. Seseorang menyambut saat Lintang datang dari arah dalam, membuat semua pasang mata langsung tertuju padanya. Sini, Nak, duduk di sebelah Eyang. Eyang Putri menepuk sisi sofa tepat di sebelahnya. Sementara ada satu orang yang merasa aneh dengan sikap wanita itu. Dia adalah Dimitri. Bagaimana tidak, biasanya Lintang akan bergelayut manja. Bahkan terkadang tidak bisa melihat situasi. Wanita itu tetap akan mendaratkan bibirnya di bibir tebal pria tersebut. Lihatlah calon pengantin prianya, dia tidak berkedip sama sekali. Cek-cek, sungguh beruntung kamu, Lintang. Ada laki-laki seperti Dimitri yang pandangannya hanya fokus padamu. Lagi-lagi suara sumbang itu membuat telinga Lintang terasa panas. Wanita itu sama sekali tidak menunjukkan ekspresi apapun. Hanya raut dingin dan datar yang terlihat di wajah Lintang. Sepertinya ini sudah lewat dari jam makan siang. Katakanlah, Nak, apa yang ingin kamu bicarakan dengan kita semua? Apa kamu memerlukan bantuan kami? Untuk persiapan pernikahan kamu dan Dimitri? Tanya Eyang Putri seraya menggenggam tangan cucunya. Hening. Setelah Eyang Putri bicara, tidak ada yang berani memotong. Bahkan semua orang masih setia menunggu jawaban Lintang. Sebab wanita itu hanya diam saja. Namun nampak jelas kebingungan di raut wajahnya. Ada apa, sayang? Katakan saja. Eyang sekali lagi bicara, namun kali ini dengan kedua maniknya yang menuntut jawaban. Aku ingin membatalkan pernikahanku dan Dimitri, Dek. Semua orang nampak terkejut, tidak terkecuali Dimitri. Apa maksud kamu, sayang? Kenapa bicara seperti itu? Nyonya Bia bangun dari duduknya, lalu berjalan menghampiri Lintang. Kemudian menjatuhkan bokongnya di sebelah sang putri. Lintang menunduk dengan manik yang sudah berembun. Jangan dikira ini tidak sulit. Bagi Lintang yang melakukannya pun ini sangat sulit. Dia tahu pasti akan sangat menyakitkan bagi Dimitri. Pernikahanku dengan Dimitri, aku batalkan. Aku tidak ingin menikah dengan pria yang tidak kucintai. Bagai tersambar petir.
Ucapan Lintang membuat semua orang membeku tak percaya. Satu tamparan sukses mendarat di pipi wanita itu. Bia, apa yang kamu lakukan? Aku rasa anak itu sedang mabuk. Biarkan saja, Bu, biar dia cepat sadar. Dan segera menarik kembali ucapannya yang melantur itu. Sahut Nyonya Bia pada Eyang Putri. Kamu jangan macam-macam, Lintang. Jangan membuat malu nama keluarga. Tuan Thomas ikut ambil suara, sama seperti sang istri. Dia pun tidak terima dengan pembatalan yang putrinya katakan beberapa detik yang lalu itu. Benar, Dad, aku tidak mencintai Dimitri, aku mencintai pria lain. Pekik Lintang dengan derayan air mata yang sudah membasahi kedua pipinya. Bersambung.